Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru kemarin saya lihat video di podcastnya Arie Untung yang judulnya ternyata diabetes bisa sembuh. Nah, konten ini saya buat untuk reaction saya, komentar saya, sikap saya melihat video itu. Dan sekaligus di channelnya Arie Untung itu, di video itu juga dibahas metodenya. Nama metodenya adalah metode Karnus kalau tidak salah. Ya, jadi ini akan menjadi video reaction saya buat teman-teman yang sedang diabetes, yang sekarang divonis diabetes, kencing manis, gula darah tinggi. Bisa nonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham dan nanti mendapatkan manfaat dari video ini. Dan saran saya, sebelum melanjutkan video ini di pause dulu, pergi ke channelnya Arie Untung dulu untuk melihat podcast itu. Podcastnya mungkin 1-2 hari ini ya, saya lupa pematerinya. Seingat saya ada dua, ada Dr. Edi dan Benny siapa begitu. Yang satunya dia yang konsen di konsep pengobatan Islam, bagaimana Islam memandang sakit terutama diabetes, termasuk juga jantung. Yang satu lagi dokternya, Dr. Edi, itu yang praktek bagaimana pola penyembuhannya. Dan itu menggunakan sebuah metode namanya metode Karnus, atau di websitenya itu disebut konsep Karnus. Nah, nanti kita mudah-mudahan bisa membahas sampai tuntas. Dan saya sebagai pasien, sebagai orang yang juga diabetes, saya akan reaction dari video itu. Pertama, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan di podcast itu, bahwa benar diabetes bisa sembuh. Diabetes bisa sembuh. Catat itu teman-teman. Diabetes bisa sembuh. Jangan lagi punya keyakinan sebagaimana yang disebutkan di teori-teori sebelumnya, diabetes itu tidak bisa sembuh. Diabetes itu hanya bisa ditekan, diatur, dikontrol. Diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Itu semua tidak betul. Dalilnya tentu Rasulullah SAW menyampaikan likulli da'in dawaun, setiap sakit itu pasti ada obatnya. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wa idza maritu fahuwa yashfin, ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku. Itu dalil bahwa setiap kita diminta untuk berobat. Dan tentu karena Allah yang meminta kita berobat, gak mungkin Allah menyuruh kita melakukan hal yang gak bisa. Maka berobat itu pasti bisa sembuh, pasti ada obatnya. Walaupun tentu setiap orang prosesnya beda-beda, sakitnya separah apa, jenis apa, obatnya siapa, dokternya harus siapa, tabibnya harus siapa, itu memang iya. Tetapi yang harus diingat dari ini, memang harus jadi keyakinan setiap mereka yang sakit diabetes, harus yakin betul diabetes bisa sembuh. Bahkan di podcast itu disebut kira-kira 4 bulan katanya setiap orang itu untuk sembuh dari diabetes. Sembuh total. Nah, pengalaman saya dulu awalnya tidak mau berobat, denial, penolakan, merasa nggak sakit. Banyak laki-laki begitu. Kemudian ada masanya saya kemudian minum obat. Dari mana? Ketika waktu itu saya sudah sakitnya parah, kaki saya banyak luka, kayak bisul-bisul begitu. Akhirnya ada salah seorang dokter teman saya yang memberi saran, mendudukkan saya untuk saya kemudian minum obat. Waktu itu obatnya adalah metformin dan glimepiride. Videonya sangat viral di channel ini.
Video itu adalah video paling populer di channel ini. Penontonnya banyak. Dan di kolom komentar itu ada banyak komentar. Ada banyak komentar yang salah satunya adalah mengatakan nggak harus minum obat Pak Swaidi. Saya waktu itu nggak mau, sampai akhirnya saya menemukan seorang perawat yang menjalani dan memberikan layanan pengobatan holistik. Perawat nih. Akhirnya saya ikut holistik, gaya hidup holistik, pengobatan holistik. Saya pernah buat videonya juga di sini, cukup ramai juga, silakan dilihat. Pagi nggak makan, nggak boleh makan nasi, tepung, minyak, gula. Sore minum jus diabetes, resepnya juga sudah ada di video ini. Kemudian malam nggak boleh makan, setelah maghrib sudah nggak boleh makan, nggak boleh banyak minum malamnya. Usahakan minum air putih, olahraga rutin dan seminggu 3-4 kali. Gaya hidup diabetes, saya nggak akan ngulangi di sini. Gaya hidup holistik. Nah, yang menarik di perawat itu ketika saya berobat ke sana di pengobatan holistik di kampung saya, itu perawatnya bilang ini, Pak Swaidi ini masih bisa sembuh. Bener Pak, bisa sembuh. Bisa sembuh, sudahlah. Saya pernah ketemu sama pasien yang lebih parah dari Pak Swaidi. Sembuh Pak Swaidi, asalkan manut, asalkan patuh sama gaya hidup yang sehat. Bisa sembuh, nggak harus minum obat. Maka saya pulang dari pengobatan holistik itu, saya pulang dari rumah, dari prakteknya perawat itu, pulang saya tidak membawa obat. Sejak saat itulah saya tidak minum glimepiride dan metformin. Saya nggak minum lagi. Secara rutin saya nggak minum. Dan alhamdulillah kalau kita patuh dengan gaya hidup holistik, saya merasakan ya, ciri-cirinya penderita diabetes nggak ada. Banyak pipis, lemes, gampang lapar, gampang haus. Itu nggak ada, alhamdulillah. Luka juga nggak ada luka, sembuh, bisa sembuh. Nah berikutnya kadang-kadang tanda-tanda itu muncul lagi, pipisnya jadi banyak lagi. Itu biasanya kalau kita sudah tidak patuh lagi sama gaya hidup yang tadi sudah kita jalani, sudah nggak olahraga lagi, sudah banyak makan nasi lagi. Dan kemarin begitu saya mendapatkan video ini di podcastnya Ari Untung, Karnus, saya merasa ini salah satu video yang harus ditonton oleh semua penderita diabetes, semua penderita jantung. Diabetes bisa sembuh, diingat-ingat itu. Nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh. Allah sudah kasih janji ada obatnya. Allah yang mengobati. Maka ketika kita merasa tidak bisa sembuh, ada banyak reaksi tubuh kita yang kemudian bersiap-siap untuk menerima semua apa yang terjadi pada tubuh kita. Padahal kita tahu diabetes bisa sembuh. Nah nanti silakan tolong teman-teman lihat video di Ari Untung itu, kemudian cari yang namanya konsep Karnus, KARNUS. Jadi saya coba chat GPT lagi ya. Metode Karnus adalah singkatan dari kembali ke alam Nusantara. Yuk bayangkan. Jadi ternyata Karnus itu pola makan. Dan itu sangat nabawi banget teman-teman. Kata Rasulullah kan tempat terburuk yang bisa dipenuhi oleh seorang manusia yang seperti bejana itu adalah perut. Di podcast itu dibahas. Dan perut itu apa yang disebut perut? Itu adalah lambung. Perut itu adalah lambung karena disitulah kita mengolah makanan dan semua masalah yang terjadi di hidup kita banyak berhubungan dengan lambung. Jadi Karnus itu, ini dari podcastnya kemarin, cara memperbaiki makan itu yang paling utama, memperbaiki lambung. Metode Karnus kembali ke alam Nusantara ini adalah konsep kesehatan alami di Indonesia yang fokus pada satu, perbaikan metabolisme tubuh terutama pencernaan. Pola makan alami dengan makanan minim olahan, semakin sedikit diolah semakin sehat. Lek cuma bisa dikukus, bagus dikukus. Lek gak usah dikukus, gak usah dimasak, bagus mentahan, lalapan, mentah. Jadi bukan diolah lagi, habis digoreng, digodok, dikasih ini, wah itu tambah banyak efeknya.
dan lebih ke sumber alami. Yang ketiga, detoksifikasi tubuh dengan bahan-bahan herbal Nusantara. Ini saya nggak mau jelaskan karena nanti teman-teman harus cari sendiri ya, cuma pengantar. Meningkatkan daya tubuh tanpa obat-obatan kimia. Biasanya mereka juga menggunakan produk suplemen alami seperti Armina dan Arminano. Mau sekalian saya jelaskan tahapan? Oke, ini kita tunggu ya. Tahapan metode Karnus 1, perbaiki fungsi lambung. Lambung harus kuat dulu. Biasanya dibantu dengan suplemen alami seperti Aseva. Alami, bukan obat kimia. Stabilkan metabolisme. Tubuh dilatih supaya membakar lemak untuk energi, bukan bergantung pada gula. Nah, kemarin di terapi yang holistik itu ada pijatnya juga ya. Ada akupresur begitu ya. Yang kemudian perawatnya bilang gini, ini yang saya lakukan adalah mengaktifkan bagian-bagian tubuh yang lain supaya dia membantu bagian tubuh yang lemah ketika kita diabetes. Contohnya adalah pankreas, itu dibantu dengan, pankreas kan lemah kalau diabetes, itu dibantu dengan bagian tubuh yang lain. Jadi tubuh mengobati dirinya sendiri. Yang ketiga, atur pola makan alami, hindari makanan olahan, tepung-tepungan, gula tambahan. Perbanyak sayur, protein hewani, nabati, buah rendah gula, lemak sehat. Minum air cukup dan bersih untuk membantu detoksifikasi alami, aktif bergerak dan kelola stres. Dan seterusnya. Nah itulah, cari sendiri ya. Di webnya itu, di deskripsinya channelnya Ari Untung itu ditulis konsepkarnus.com dan sebagainya. Itu ada pelatihannya, ada resepnya dan sebagainya. Saya tidak mau promosi konsep Karnus ya, karena ada banyak konsep yang bisa diambil. Ada konsepnya Dr. Zaidul Akbar, ada konsepnya holistic care, pengobatan holistik, ada konsepnya Karnus ini, dan mungkin akan ada konsep-konsep yang lain. Yang ingin saya sampaikan tentu itu pertama, diabetes bisa sembuh. Ini saya ulang-ulang, diabetes bisa sembuh, diabetes bisa sembuh, diabetes bisa sembuh. Yang kedua, kita bisa sembuh tanpa hanya dari obat kimia. Saya nggak mengatakan saya anti obat ya. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kalau sudah parah, kalau sudah pipi saya terlalu banyak, saya minum obat memang. Tapi secara umum, secara hari-hari, kalau saya sudah disiplin dengan gaya hidup, saya nggak minum obat. Jadi diabetes bisa sembuh, diabetes bisa sembuh, diabetes bisa sembuh. Yang kedua, cari pola pengobatan dokter, tabib, perawat atau apapun yang bisa menemani kamu dalam proses kesembuhan itu. Buka HP-nya, buka YouTube-nya, buka internetnya, buka ChatGPT, buka Google, buka web-web itu tadi untuk mendapatkan info-info. Kalau perlu ikuti pelatihannya, kalau perlu minta resepnya, jalani teman-teman. Saya ingin kalian semua sembuh. Kalian semua sembuh. Terima kasih ya. Mungkin videonya nggak tahu saya, tapi saya yakin di luar sana ada banyak orang yang sedang gelisah dengan sakit diabetes hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.